Suasana semarak mewarnai peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Taman Teknologi Pertanian, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Sekitar 400 peserta hadir dalam kegiatan ini, mulai dari pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA, Sekukar, Kelompok Tani, Gapoktan, hingga para kepala desa dan pejabat pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Ketua KTNA Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat anggaran pertanian sebagai sektor prioritas pembangunan. Pertanian adalah fondasi pembangunan daerah. Proporsi anggaran pertanian tidak boleh dikurangi, karena Kukar adalah lumbung pangan Kalimantan Timur. Edi menjelaskan bahwa arah pembangunan pertanian Kukar telah memiliki dasar yang kuat melalui RPJMD 2025 sampai 2030. Dengan visi terwujudnya pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Namun ia juga menyoroti persoalan klasik seperti lambatnya penyaluran bantuan dan kurangnya evaluasi terhadap proposal kelompok tani. Ia meminta pemerintah melakukan pengecekan ulang agar program benar-benar tepat sasaran. Karena dalam perjalanan waktu itu basisnya adalah proposal, sehingga Renstra itu agak terabaikan. Kenapa terabaikan? Karena datanya tidak konkret. Dan OPD pun pola pikirnya, bekerjanya, menyusun perencanaan tahunan masih berbasis proposal. Makanya di lapangan ada kelompok-kelompok yang aktif buat proposal, itu dia banyak pekerjaan. Ada kelompok-kelompok yang tidak bisa buat proposal, bahkan ada bimbingan untuk membuat proposal. Ini Pak Sekda saya minta diakhiri untuk 2025-2030. Terkecuali memang belanja hibah yang diamanatkan oleh Permendagri harus ada proposal, sepakat kita untuk diproposal. Edi juga mengingatkan pentingnya efektivitas program bantuan ternak yang selama ini dinilai belum optimal, karena kurangnya pendampingan dan pelatihan kepada petani penerima bantuan. Seringkali saat dicek sapinya sudah mati, kambingnya sudah tidak ada. Ini bukan salah petani, tapi karena tidak dibarengi pelatihan dan penguatan sumber daya. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa momentum Hari Tani Nasional harus menjadi ruang refleksi untuk menyamakan langkah antara pemerintah dan pelaku pertanian. Bahwa sektor pertanian menjadi bagian penting dalam visi pencapaian Kukar Zaman Terbaik 2025-2030. Oleh karenanya, kembali saya sampaikan ke pemerintah kabupaten untuk memastikan semua program-program yang nanti insya Allah akan kita lakukan mulai hari ini. Yang tadi disampaikan sebenarnya kita sudah mendahulunya dengan memberikan semacam tools ya, alat untuk menggali informasi yang ada di petani kita dalam rangka menginventarisir apa-apa saja sebenarnya kebutuhan petani, permasalahan petani yang nantinya kita akan masukkan dalam tabung kinerja di RPJM 2025-2030. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjadikan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, KTNA, dan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan berkelanjutan. Untuk membangun produktivitas pertanian, terutama padi, tanaman pangan itu salah satunya adalah penanganan pengendalian hama dan penyakit tanaman ini. Ya. Kalau dari istana sendiri bagaimana bantuannya Pak? Iya, tentu kita ada salah satunya adalah bahan pengendalian. Itu ada pestisida, selalu kita standby-kan seringnya ketika kita mendapat warming mana yang perlu digerakkan pengendalian, kita laksanakan gerakan pengendalian. Ada nanti yang bisa menggunakan drone, ada juga yang barangkali lebih efektif menggunakan manual. Tidak semua efektif menggunakan drone, ada yang tetap menggunakan. Tetapi kalau untuk hama-hama seperti monyet, kemudian landak itu yang masih dilakukan secara manual pengendaliannya. Melalui semangat Hari Tani Nasional, pemerintah dan petani Kutai Kartanegara bertekad memperkuat ketahanan pangan dan mendorong regenerasi petani muda,
menuju Kukar sebagai pusat pangan dan pertanian modern Indonesia Timur. Dari Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Hardin BKTV melaporkan.